Sudaners, kumaha kabarna? Damang sadena dengan saya si Otong kembali lagi di channel Ningali Film. Pada episode kali ini kita akan melanjutkan alur cerita dari film yang rilis pada tahun 2024 untuk bagian yang ke-11. Dan tidak usah berlama-lama lagi, mari kita mulai ceritanya. Film pun dilanjutkan dengan diperlihatkannya Baiju yang masih dikendalikan oleh Lilun, dan saat ini ia berada di dalam penjara bawah tanah milik pasukan Chongwu dan membenarkan apa yang telah dikatakan oleh Zhao Yuan sebelumnya, bahwasanya Wen Zhongyu merupakan dalang di balik pembunuhan para siluman untuk menjadikan manusia siluman sebagai pasukan Chongwu demi menguasai dunia. Lalu tak lama kemudian Wen Zhongyu pun datang dan mengatakan kalau Lilun tidak akan pernah bisa membunuh dirinya, dikarenakan jika ia mati, maka Lilun pun akan mati. Karena saat ini Lilun terkena racun dan penawarnya berada di tangannya, maka dari itu ia memintanya untuk mematuhi dirinya. Namun Lilun menolaknya karena ia merupakan siluman terkuat yang tidak akan pernah dikendalikan oleh siapapun. Lilun yang marah langsung dikurung dengan menggunakan segel siluman. Namun Lilun mampu kabur dari sana dengan menggunakan teknik silumannya. Kembali kepada Wen Xiao yang menjelaskan kalau tadi pagi tabib kekaisaran telah datang untuk memeriksa Yi Chen, dan sang tabib mengatakan kalau Yi Chen mendapatkan luka yang serius dan nyawanya dalam keadaan terancam. Namun tabib itu juga tidak bisa menyembuhkannya. Oleh karena itu, sang tabib menyarankan kepada mereka untuk memberikan ramuan herbal kepada Yi Chen setiap harinya dan menunggu waktu sampai Yi Chen tersadar kembali. Zhao Yuan lalu mengatakan, walaupun keturunan Bingyi masih banyak, namun hanya beberapa orang saja yang diakui oleh pedang Yunguang. Orang yang diakui oleh pedang tersebut maka hatinya akan menyatu dengan pedangnya yang dinamakan senjata takdir, yang dimana jika pedang itu hancur maka pemiliknya juga akan mati. Sehingga itulah alasan sang tabib tidak bisa menemukan cara untuk menyembuhkan Yi Chen. Di sini Zhao Yuan merasa bersalah kepada Yi Chen karena akibat aura jahat miliknya yang tidak bisa dikendalikan membuat pedang tersebut menjadi retak. Oleh karena itu, Lilun mampu menghancurkannya. Jika bukan karena kekuatan aura jahatnya, kekuatan Lilun saja tidak akan mampu menghancurkan pedang Yunguang, karena pedang Yunguang merupakan salah satu pedang legenda terkuat di dunia ini. Hanya demi menyelamatkan dirinya agar bisa tersadar kembali, Yi Chen pun harus mendapatkan luka seperti ini. Sedangkan Yinglei yang merasa bersedih dengan mengatakan, jika Baiju ada di sini, mungkin saja Baiju memiliki cara untuk menyembuhkan Yi Chen, karena Baiju merupakan tabib kecil yang hebat di kota Tiandu ini yang sudah menyembuhkan banyak orang. Oleh karena itu mereka harus merebut Baiju kembali dari pengendalian Lilun. Namun sepertinya itu tidak mungkin karena Lilun merupakan salah satu siluman terkuat. Lalu sesaat ia pun mengingat Tuan Luwu yang merupakan dewa gunung dan ingin bertemu dengannya, yang mungkin saja Tuan Luwu memiliki cara memisahkan Lilun dari tubuh Baiju, sehingga mereka pun langsung pergi ke sana dengan menggunakan pusaka dewa. Tuan Luwu pun menjelaskan, walaupun Lilun menggunakan pil internalnya agar bisa hidup di tubuh orang lain bagaikan parasit, namun kekuatannya tetap milik Lilun, bahkan bisa melebihi dari tubuh aslinya, sehingga sangat sulit untuk dipisahkan. Namun ada satu cara agar Lilun terpisah dari tubuh Baiju, yaitu menggunakan pedang Yunguang milik klan Bingyi. Akan tetapi dikarenakan pedang tersebut telah hancur, mereka harus menyadarkan Yi Chen terlebih dahulu dengan menggunakan pohon pagoda yang berada di Dahuang, karena pohon tersebut jika dimakan, maka orang yang memakannya bisa memulihkan tenaganya dan bahkan membantunya memperlambat kondisi tubuhnya yang saat ini sedang melemah. Mendengar hal itu, Yinglei pun akan pergi ke Dahuang dan meminta Pei Jing untuk tidak ikut, dikarenakan Dahuang sangat berbahaya bagi manusia biasa. Sedangkan Wen Zhongyu telah kedatangan Zhen Mei yang sudah sembuh dari lukanya dengan memberikan hormat kepada sang guru karena sudah sepenuh hati dalam merawat dan menyembuhkannya. Bahkan saat ini kondisi tubuhnya sangat lebih baik daripada sebelumnya. Lalu tak lama kemudian salah satu prajurit pun datang dengan melaporkan kalau Yi Chen yang merupakan pemilik pedang Yunguang saat ini dalam kondisi kritis. Mendengar hal itu, Wen Zhongyu begitu terkejut karena hanya Yi Chen yang mampu membunuh Zhao Yuan, sehingga Yi Chen tidak boleh mati.
Kembali kepada Lilun yang tubuhnya terasa sakit akibat diberikan racun oleh Wen Zhongyu. Namun itu hanyalah sebuah masalah kecil karena saat ini yang ia takutkan adalah pedang Yunhuang yang mampu memisahkan ia dari tubuh bayi Ju ini, dan jika itu terjadi maka ia pun akan mati. Walaupun saat ini pedang Yunhuang telah hancur, namun pedang tersebut juga masih bisa diperbaiki, sehingga mereka harus memiliki sebuah rencana baru agar pedang tersebut tidak kembali utuh. Sedangkan Yi Chen yang sedang bermimpi mengingat akan masa lalunya di waktu 8 tahun yang lalu dengan menemui kakaknya yang sedang berlatih pedang dengan menggunakan pedang Yunhuang, dan ia sangat mengagumi kehebatan dari sang kakak. Namun kakaknya menjelaskan kalau kemampuannya ini masih belum cukup untuk membangunkan pedang tersebut karena pedang Yunhuang yang telah terbangun dapat mengguncangkan matahari dan bulan serta menggerakkan dunia. Oleh karena itu pedang ini sering disebut sebagai salah satu pedang legenda terkuat. Asalkan orang yang memegang pedang ini cukup kuat, maka pedang Yunhuang akan terbangun dengan sendirinya. Mendengar hal itu, Yi Chen menjadi tidak percaya diri dikarenakan kakaknya saja yang sehebat ini masih belum mampu menguasai pedang Yunhuang ini, sehingga ia tidak memiliki harapan untuk menguasai pedang tersebut. Melihat Yi Chen seperti itu, sang kakak langsung memintanya untuk selalu percaya diri karena ia yakin kalau Yi Chen akan menjadi seorang pendekar pedang terkuat di dunia ini dan mampu menguasai pedang Yunhuang. Namun sekarang ia belum bisa mengajari teknik pedang tersebut karena ia bersama sang ayah memiliki sebuah tugas untuk menangkap seorang siluman yang telah membunuh banyak orang di kota Tiandu ini, dan ia berjanji akan mengajarinya teknik pedang setelah ia pulang. Yi Chen yang sedang menunggu kepulangan dari sang kakak, lalu datang salah satu prajurit yang langsung memberikan pedang Yunhuang ini kepadanya dan mengatakan kalau kakak dan ayahnya telah dibunuh oleh siluman tersebut, yang membuat Yi Chen begitu bersedih mendengarnya. Yi Chen yang ingin balas dendam terhadap siluman itu, setiap harinya ia selalu berlatih pedang agar menjadi lebih kuat supaya ia mampu menguasai pedang Yunhuang tersebut. Ia yang terbangun dari pingsannya dan menanyakan keberadaan pedang itu. Namun di saat ia melihat pedangnya telah hancur, tiba-tiba ia pun pingsan kembali. Dengan waktu bersamaan, Lilun pun datang ke biro pemburu siluman. Mereka yang menyadari langsung pergi ke aula dan tak sengaja melihat sebuah batu yang keluar dari kolam air. Yang ternyata itu merupakan batu 5 warna, harta karun tersembunyi yang diwariskan oleh klan Bingyi dari generasi ke generasi. Dan batu 5 warna ini kenapa muncul di kolam biro pemburu siluman? Karena dulu biro pemburu siluman ini merupakan kediaman klan Bingyi. Kegunaan batu 5 warna ini mampu memperbaiki segala sesuatu, dan bahkan di saat dulu Dewa Nua juga pernah menggunakannya untuk memperbaiki langit. Lalu alasan batu ini kenapa tiba-tiba muncul? Dikarenakan batu tersebut telah menyadari kalau pedang Yunhuang saat ini telah hancur. Mereka yang memiliki kesempatan untuk menyelamatkan Yi Chen. Tiba-tiba Lilun pun datang ingin mengambil batu 5 warna tersebut. Pei Jing yang telah kembali langsung menghadang Lilun yang ingin kabur dari sana. Zhao Yuan yang marah kepada Lilun dan memintanya untuk tidak membunuh Yi Chen karena Yi Chen merupakan sahabatnya. Mendengar kata sahabat, Lilun pun menjelaskan kalau dulu mereka berdua merupakan sahabat. Namun kenapa Zhao Yuan selalu ingin membunuh dirinya? Zhao Yuan menjawabnya jika ia melakukan ini semua karena Lilun telah membunuh banyak orang yang tidak bersalah, bahkan ingin memusnahkan semua orang di alam manusia ini. Maka dari itu ia tidak akan membiarkannya hidup. Mendengar alasan itu, Lilun semakin marah kepada Zhao Yuan dan mengancamnya kalau ia akan membunuh semua sahabatnya. Lalu ia pun pergi dari sana. Wen Xiao yang memegang batu 5 warna, tiba-tiba batu itu bercahaya dan mengeluarkan aura panas yang membuat Wen Xiao melepaskan batu tersebut hingga pecah menjadi beberapa bagian. Yang ternyata sebelumnya Lilun telah merusak batu 5 warna dengan menggunakan kekuatannya agar batu itu hancur dan darah yang berada di dalam batu tersebut keluar dan masuk ke dalam tubuh Yi Chen. Lalu
Lalu di dalam mimpinya, Yi Chen bertemu dengan Bing Yi yang merupakan leluhurnya sekaligus pemilik pertama dari pedang Yunhuang. Di sana Zhao Yuan pun baru menyadari kalau Li Lun datang ke sini bukan untuk mengambil batu 5 warna, melainkan ingin mengubah Yi Chen menjadi siluman. Lalu tak lama kemudian Yinglai pun datang dengan bahagia karena berhasil membawa pohon pagoda untuk menyelamatkan Yi Chen. Namun seketika ia pun terdiam karena melihat teman-temannya yang begitu bersedih. Yinglai yang sudah memberikan pohon pagoda itu kepada Yi Chen, lalu ia menjelaskan kalau pohon pagoda mampu memulihkan tenaganya dan bahkan membantunya memperlambat kondisi tubuhnya yang saat ini sedang melemah. Namun di sini Zhao Yuan meminta mereka untuk tidak menaruh harapan besar kepada Yi Chen yang hanya akan membuat mereka semakin kecewa. Hancurnya batu 5 warna merupakan masalah yang sangat besar daripada hancurnya pedang Yunhuang karena batu 5 warna merupakan pusaka sakti milik klan Bing Yi yang diwariskan dari generasi ke generasi. Selain bisa memperbaiki pedang Yunhuang, batu tersebut juga merupakan sebuah wadah yang sangat penting. Tepatnya sebuah wadah untuk menyegel dan menyimpan sesuatu ke dalam batu tersebut. Salah satunya adalah darah siluman itu. Lalu Zhao Yuan pun menceritakan kisah kuno tentang Bing Yi yang melawan siluman naga jahat yaitu Yinglong hingga berhasil membunuhnya. Bing Yi yang menyelamatkan dunia, semua manusia langsung menganggapnya sebagai dewa. Namun yang sebenarnya kalau Bing Yi bukanlah seorang dewa, melainkan seorang siluman yang lahir dari Dahuang yang bertugas untuk membunuh siluman jahat di dunia ini atas perintah dari Dewa Nuwa. Setelah membunuh Yinglong, Bing Li memilih mundur dari tugas membunuh para siluman jahat. Bahkan ia meminta Dewa Nuwa untuk menghapus pil internalnya karena ia ingin berubah menjadi manusia biasa. Lalu sejak saat itu Bing Yi tinggal di alam manusia dan bersembunyi dari dunia. Sehingga keturunan Bing Yi tentu saja bukan seorang siluman, melainkan manusia biasa. Dan demi rasa terima kasihnya kepada Bing Yi karena telah menyelamatkan dunia, Dewa Nuwa pun memberikan batu 5 warna kepadanya. Dan setetes darah di dalam batu 5 warna tersebut merupakan darah milik Bing Yi yang masih menjadi seorang siluman. Karena meskipun Dewa Nuwa menghormati akan keputusannya untuk berubah menjadi manusia, namun sebenarnya Dewa Nuwa tidak rela jika kekuatan siluman milik Bing Yi yang kuat itu hilang begitu saja. Maka dari itu Dewa Nuwa menggunakan batu 5 warna untuk digunakan menyegel dan menyimpan setetes darah Bing Yi hingga sekarang. Walaupun darah itu membuat klan Bing Yi menjadi kuat, namun itu juga merupakan sebuah bencana bagi mereka, dikarenakan keturunan mereka akan kembali ke identitas silumannya seperti dulu kala. Mendengar hal itu, Yinglai pun langsung menepis penjelasan itu dengan mengatakan kalau Yi Chen tidak akan menjadi siluman karena tubuh Yi Chen hanyalah manusia biasa yang di dalamnya tidak memiliki pil internal seperti tubuh siluman sehingga tidak bisa menampung kekuatan siluman tersebut. Dan Zhao Yuan pun membenarkan hal itu karena itulah yang menjadi masalah buruk bagi Yi Chen. Tubuh manusia biasa yang tidak memiliki pil internal sama sekali tidak bisa mengumpulkan dan menampung kekuatan siluman. Setelah Bing Yi bangkit, maka kekuatan siluman yang kuat itu pada akhirnya akan berkeliaran dan mengamuk di dalam tubuh Yi Chen. Hingga pada akhirnya otot dan pembuluh nadinya akan pecah, serta seluruh organ dalamnya akan hancur. Dan itu merupakan hari kematian dari Yi Chen. Saat ini ia tidak memiliki cara agar Yi Chen bisa selamat. Namun mereka bisa pergi ke tempat wilayah terlarang klan Bing Yi yang mungkin saja di sana mereka menemukan sebuah petunjuk untuk menyelamatkan Yi Chen. Dan tak jauh dari sana Zhen Mei sedang menguping pembicaraan mereka dari tadi. Dan ia yang akan pergi dari sana tak sengaja bertemu dengan Yinglai dan Pei Jing. Zhen Mei lalu menjelaskan kalau kedatangannya ke sini hanya untuk melihat keadaan Yi Chen dan ia meminta mereka untuk menjaganya. Kembali kepada Wen Xiao yang bertanya tentang wilayah terlarang milik Bing Yi itu seperti tempat apa, dan Zhao Yuan pun menjelaskan kalau itu tempat makam anggota klan Bing Yi yang mungkin saja di sana terdapat sebuah informasi rahasia yang bisa menyelamatkan Yi Chen, dan tempat tersebut berada di Dahuang. Kembali kepada Yi Chen yang sedang diajari teknik berpedang oleh Bing Yi di dalam mimpinya.
lama setelah itu ia pun terbangun lalu ingin pergi dari sana. Namun Wen Xiao yang mencoba menghentikannya. Seketika ia pun langsung dicekik oleh Yi Chen. Dan film pun bersambung. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini sampai habis. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya pamit kurang dari ningali film. Saya undur diri dan salam Sundaners.